Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Damayanti dengan NPM 2023011081 dari kelas manajemen 2B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video final hukum bisnis. Baik, langsung saja. Yang saya ketahui tentang arbitrase, yang pertama itu, arbitrase di Indonesia merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengendalian konvensional, di mana para pihak yang berselisih mengajukan sengketa mereka kepada arbiter atau panel arbiter swasta. Berikut ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang arbiter di Indonesia. Yang pertama, manfaat arbitrase bagi para pihak. Yang pertama, kecepatan, kepercayaan, dan kerahasiaan. Alasan dibatalkannya keputusan arbitrase: pelanggaran prosedur. Jika arbitrase tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Arbitrase. Yang kedua itu, manfaat Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Untuk memperkuat kepercayaan konsumen dengan memiliki undang-undang yang jelas tentang hak dan perlindungan konsumen, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari konsumen terhadap produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dan yang ketiga itu, ada beberapa cara penyelesaian sengketa perdata yang umum digunakan. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah cara menyelesaikan sengketa yang paling informal. Yang kedua itu mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak mediator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Dan yang ketiga itu arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengendalian konvensional. Dan pengadilan merupakan proses formal di mana sengketa diselesaikan oleh hakim berdasarkan hukum dan bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dan konsiliasi. Konsiliasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa menggunakan bantuan konsiliasi, konsilier, untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Dan yang keempat itu, penanaman modal dalam negeri. Kelebihannya, kepemilikan lokal. PMDN dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia sehingga memberikan kontrol dan kepemilikan lokal terhadap investasi. Dan kekurangannya yaitu keterbatasan sumber daya, terbatasnya sumber daya modal, teknologi, dan manajemen yang mungkin tidak sebesar yang dimiliki oleh investor asing. Sedangkan penanaman modal asing, kelebihannya yaitu akses sumber daya dan teknologi. Investor asing membawa modal besar, teknologi canggih, manajemen yang lebih maju, dan akses ke pasar global yang luas. Dan kekurangannya, kontrol asing, potensi untuk kehilangan kontrol dan kepemilikan perusahaan kepada investor asing, terutama jika investasi asing mayoritas. Yang kelima itu, studi mata kuliah hukum bisnis memberikan berbagai manfaat yang signifikan, di antaranya pemahaman tentang kerangka hukum bisnis, yaitu memahami dasar hukum yang mengatur kegiatan bisnis termasuk kontrak, kepemilikan, tanggung jawab, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang keenam, cybercrime merujuk pada kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan, seringkali melibatkan penyerangan atau penyalahgunaan informasi atau sistem komputer. Cara mengatasi cybercrime dalam pembajakan dan penyebaran situs-situs pornografi, pendidikan, dan kesadaran. Pendidikan kepada masyarakat dan pengguna internet tentang bahaya cybercrime, termasuk pembajakan dan penyebaran konten pornografi ilegal. Semakin meningkatkan kesadaran akan risiko ini, semakin sedikit orang yang rentan terhadap serangan siber. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.